Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau bapak-bapak tadi di atas diberikan tausiah, maka ibu-ibu juga mesti diberi tausiah. Kenapa begitu? Kalau tidak berarti kita mengiyakan tuduhan barat bahwa Islam diskriminatif. Dulu perempuan diambil haknya, ditekan. Perempuan tidak boleh baca kitab suci, perempuan tidak boleh baca Taurat, tidak boleh baca Injil. Perempuan kalau dalam masa haid dibuatkan rumah kecil, tidak boleh makan dengan suaminya, tidak boleh minum dengan anak-anaknya, dianggap dia najis kotor. Perempuan ditekan sampai masanya abad ke-15 muncullah gerakan Renaissance, maka muncul gerakan feminisme. Tokoh-tokoh feminim yang paling ekstrim tidak mau menikah sama laki-laki karena dia dendam kesumat dengan laki-laki. Yang paling mengerikan, perempuan mulai mengambil hak. Maka ketika Islam datang, Islam tidak mengeliminasi hak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, falahul jannah, surga tempatnya. 3 anak perempuan dididik dengan baik, dibesarkan dengan makanan halal, dinikahkan dengan orang baik, surga tempatnya. Anak saya cuma 2 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Bukan anak laki-laki. Datang seorang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ibu saya masih hidup. Saya mau ikut jihad karena orang jihad dapat 4. Tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab. Yang atas nggak dengar. Oh, nggak kedengar. Langsung masuk surga. Mereka langsung masuk surga aja. Tadi nggak dengar tadi. Baik, langsung masuk surga. Maka ketika itu Nabi bertanya, alaka min ummin, apakah kamu punya ibu? Ya, ibu saya ada. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, urus tapak kaki ibumu, kau dapati surga di sana. Jadi perempuan bukan tempatnya kasur, sumur, tempat tidur, dapur, bukan. Tapi ada amal dia yang luar biasa, mendidik anak-anaknya. Di balik perempuan-perempuan yang tegar, yang luar biasa, akan melahirkan anak-anak yang bukan anak yang biasa. Maka ketika saya ceramah di Kuala Lumpur, ada ibu-ibu datang mendekat ke saya sudah pede aja, dia mau nanya nih. Dia nanya, emak Ustadz masih hidup? Masih. Umurnya berapa? 70 tahun. Saya mau ketemu dengan emak Ustadz. Yalah, datanglah, saya bilang. Datang ke Riau, dia ketemu dengan emak saya. Dia tanya, gimana dulu ibu mendidik anak? Bagaimana membesarkan anak? Di balik orang-orang yang tangguh itu ada ibu yang luar biasa. Yang ngomong gitu bukan Abdus Somad, Allah dalam Quran. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang subur. Ketika tumbuh harum semerbak, indah memukau. Tapi tanah yang tandus akan mengeluarkan pokok kaktus, baunya tidak ada, dilihat pun tidak nyaman, dicium hidung bengkak karena durinya. Oleh sebab itu maka ibu yang baik, bibit yang baik disemai di tanah yang baik, mati. Bibit yang baik ditanam di tanah gurun pasir, kering. Contohnya mana? Nuh alaihissalam. Nuh nabi, the best. Tapi lahir anak Kan'an durhaka. Ya bunayya rkam ma'ana, hai anakku mari naik ke sampan perahu bapak. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku tidak perlu naik perahu kamu, aku selamat naik ke atas bukit yang tinggi. Tapi ternyata dia pun mati. Kenapa? Karena dari perempuan yang tidak baik. Ini tidak saya ceramahkan kepada bapak-bapak, karena saya khawatir mereka akan mencari sekali lagi. Ini mereka dengar juga, bahayanya. Saya ceramahkan ke ibu-ibu supaya memperbaiki diri. Kenapa anak-anak ini duduk mau mendengar ceramah? Tuh anak
Mau karena ibunya membawa. Saya baca Barzanji Marhaban, saya baca Simtud Durar, saya baca Qasidah Busiri, saya baca kemarin manasik haji. Ketika sampai saya lihat jamaah lesu manasik haji. Lalu saya ke depan, ibu-ibu saya bilang, ya Pak Ustadz, dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Dalam lagu Nur Asyah Jamil. Ustaz ngapalnya kapan? Emak saya dulu nyanyikan lagu itu, maka masuk ke telinga saya. Waktu kecil-kecil lari-lari, lompat-lompat, dia bawa pergi undangan. Kita tampaknya tidak nangkap, tapi ingat di kepala kita. Jangan sepele sama anak-anak yang lari itu, terekam erat di kepalanya. Ibu bagi saya bukan sekedar melahirkan saya, lalu setelah itu dia biarkan saya. Dia yang datang ke imam masjid waktu saya lomba azan. Datang, Pak Imam, sebelum azan itu baca innallaha wa malaikatahu surat berapa ya? Masih ingat saya, dia datang membawa kertas, ini coba buka baca ini. Dia yang mendaftarkan ke sekolah. Lalu kemudian saya mau sekolah terus, kata guru sekolah, letakkan tangan kanan di telinga kiri. Belum bisa kami terima. Enggak diterima di SD. Masih terbayang sampai hari ini. Terbayang rumah kepala sekolahnya, terbayang ibu yang membawa, masih terbayang ibu ketika datang ke guru ngaji. Pak guru ngaji, Pak Ustadz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini beras 1 karung, ini minyak lampu. Waktu itu ngaji pakai obor di tepi sungai. Ini anak saya, ini rotan dibelah 4. Nanti kalau anak saya bandel, pukul, saya ikhlas dunia akhirat. Saya sangka basa-basi, ternyata serius. Ibu membesarkan amal yang tidak putus. Makanya kata Nabi ketika datang, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Thumma man, siapa? Your mother. Siapa? Ibumu. Ibu dapat 3. Kami yang laki-laki cuma dapat 1. Abuka, bapakmu. Kenapa kami dapat 1? Kalau ada laki-laki yang di atas mau dapat 3, silakan lakukan 3. Hamil, melahirkan, menyusukan. Maka ketika istri saya berkata ke anak saya, kamu harus rajin belajar. Ketika ibu berkata ke anak, kamu jangan ngelawan nak, aku melahirkanmu bersimbah darah dulu. Saya mana bisa ngomong gitu? Kamu jangan lawan aku dulu bersimbah darah. Kapan kata dia? Mengandung 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Muntah-muntahnya, ngidamnya, sakitnya, enggak tidur pulas, miring ke kiri ke kanan, badas panas dingin. Habis itu masa melahirkan, pergi ke rumah sakit, katanya sudah mau keluar, ternyata enggak jadi. Akhirnya bersimbah darah melahirkan. Bukan seperti ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu sekarang enak, begitu 9 bulan lebih sekian sesar. Dulu belum ada. Ibu-ibu sekarang menasihati anaknya, aku lahirkan engkau bersimbah darah. Sekarang kan enggak, macam buang ingus saja, lahir. Mudah. Menyusukannya 2 tahun, mengalir darah ibu dalam detak jantung, mengalir darah ibu dalam aliran urat nadi, maka tidak bisa dilupakan seumur hidup. Oleh sebab itu maka perempuan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ibrahim alaihissalam, bapaknya penyembah berhala, namanya Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala? Tapi kemudian dia punya ibu yang luar biasa bernama Umailah. Ibu Ibrahim, Umailah. Saya ingin kalau punya anak perempuan saya kasih nama Umailah. Sayangnya laki-laki. Lahirlah anak yang luar biasa, Ibrahim alaihissalam. Musa alaihissalam, tidak ada satupun ayat bercerita tentang ayah Musa yang ada dalam Quran. Disebut
ummi Musa. Wa au'aina ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa, namanya Yohanes, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu dipotong sembelih Firaun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, don't be sad. Jangan kau sedih. Inna radduhu ilaih, kami akan mengembalikannya kepadamu. Orang-orang yang hebat itu luar biasa. Musa ada Yohanes yang luar biasa. Ibrahim ada Umailah yang luar biasa. Isa ada Maryam yang luar biasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Aminah yang luar biasa. Makanya bapak jangan nanti pulang marah sama istrinya. Mengapa anak kita biasa-biasa saja? Karena kau bukan luar biasa. Jangan. Oleh sebab itu, maka perempuan-perempuan ini dididik dengan baik. Kok Ustadz membatasi perempuan cuma sebagai ibu? Karena dari peran ibu itulah lahir presiden yang taat kepada Allah. Dari ibu yang baik itulah 2 tahun pertama, 2 tahun kedua, 2 tahun ketiga, 6 tahun, the golden age, usia emas. Jangan sampai usia emas itu hilang. Sekarang banyak ibu dan anak lost contact, putus kontak. Kenapa? 6 tahun sudah putus. 2 tahun pertama dia ingin disusukan, dipeluk, dicium, disusukan, dipeluk, dicium, tapi itu dia tidak dapat karena dia memeluk susu kaleng. 2 tahun kedua dia ingin lari-lari, lompat-lompat, canda-canda, tawa-tawa, nangis-nangis, itu pun dia tidak dapat karena dia dititipkan ke Pak Ud dan Bu Ud. 2 tahun ketiga dia ingin bersenda gurau, berjalan, jalan-jalan, menikmati keseharian, itu pun dia tidak dapat karena sudah diputus oleh taman nak kanak. Akhirnya 6 tahun putus. Mengapa solat disuruh 7 tahun? Muru auladakum bis salah, suruh anak kamu solat umur 7 tahun. Karena 6 tahun dia mulai menghafal surat-surat pendek. Tidak pernah anak itu ngapal pakai kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Quran. Enggak pernah anak-anak ngapal pakai kertas. Kenapa dia hafal? Karena ibunya sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Ibu luar biasa, anak bisa hafal Ar-Rahman. Kenapa anak-anak sekarang bisa tidak hafal? Karena ibunya tidak membacakan itu saat masak. Apa yang dia lakukan waktu masak? Datang bapaknya di belakang. Lahirlah generasi Bollywood. Hancur rumah tangga ini. Setelah anaknya besar, kamu kalau mau kerja nanti nikah dengan saya, kamu berhenti kerja. Aku tahu bapak ibu mau menyekolahkanmu bukan untuk jadi istriku, jadi tukang masak. Tapi anak-anak kita perlu kasih sayang. Setelah engkau nanti anak ini besar 6 tahun, 7 tahun, kamu mau kerja lagi, silakan. Aku tidak larang dengan izin aku. Anak kita besar, kamu tetap bekerja. Kalau kau setuju dengan ini, kupinang kau dengan bismillah. Nah, akhirnya menikah, punya anak, maka anak ini pun besar. Terserah dia mau kerja. Boleh perempuan bekerja? Boleh. 4 syarat. Pertama, izin suami. Tapi suaminya mengeluarkan izin tulus. Bukan karena diancamnya. Bang, aku mau kerja. Izinkan. Kalau enggak, awas lu. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah. Pergi ke kantor, kanan hijau, kiri biru. Mau pergi ke kantor, putihnya minta ampun. Di rumah banyak orang bersolek untuk suami orang, bukan untuk suami dia. Yang ketiga, tidak ada ikhtilat. La yakhluwanna rajulun ma'a mar'atin illa ma'a dhi mahramin. Jangan bercampur laki-laki dan perempuan. Berapa banyak laki-laki perempuan lebih lama sekantor dengan orang lain daripada dengan suaminya. Berangkat pagi jam 6. Sampai kantor jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. 6 sampai rumah, 12 jam total nggak ketemu. Sampai di rumah suaminya nanya, gimana kabar mama hari ini? Baik. Akhirnya lost contact, putus. Makan dengan siapa? Dengan istri orang. Makan dengan siapa? Dengan suami orang. No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis.
Dia sudah seperti kakak saya, dia sudah seperti abang saya, dia sudah macam kakak saya, dia sudah macam anak saya. Berapa banyak awalnya macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu kalau cukup syarat ini menjaga norma-norma akhlak Islam, silakan. Ibu akan memetik hasilnya ketika kerjanya sukses, dengan suaminya baik, anak-anak tetap terdidik. Hari ini kalau saya disuguhkan makanan, pergi ke Makassar ceramah, Ustaz Somad, ini kami kasih makanan macam-macam, ada ikan bakar. Siapa yang terbayang pertama kali? Terbayang wajah ibu. Seolah nampak wajah ibu dalam gulai. Kenapa? Karena tak pernah putus kontak dengan ibu. Sekarang ibu punya anak, ibu kasih uang, uangnya punya ibu. Beli motor, motornya punya ibu. Pesan, tolong kamu ke sana belikan mama ini. Ketika pulang dia lupa. Mana yang, aduh nggak ingat Pak. Kenapa? Sudah lama putus kontak. Yang putus tak dapat disambung, tapi yang akan datang kita tata menjadi lebih baik lagi. Perempuan sayyidul bilad, sayyidatul bilad. Idza salahat salahatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Kalau negeri ini mau baik, perempuan-perempuannya harus baik. Makanya saya baru pulang dari Palembang. Di Palembang ada satu sekolah khusus untuk perempuan. Perempuan ini siap menjadi perempuan yang baik, akan lahir generasi-generasi yang baik. Kenapa lahir generasi-generasi metal? Ibunya funky di rumah. Anak-anak berangkat kerja dulu ya. Maka oleh sebab itu kita jaga ini dengan baik. Islam tidak pernah mendiskriminasikan ibu, anak-anakku sekalian. Kenapa laki-laki harta warisannya lebih banyak? Karena laki-laki sebagai tulang punggung keluarga. Laki-laki akan menanggung biaya pernikahan. Laki-laki akan menanggung menjadi wali bagi adik dan anak-anaknya. Maka dia perlu sokongan ekonomi. Tapi perempuan ketika menikah, ibu tetap punya harta, laki-laki tetap punya harta. Menikah, punya kontrakan, punya oplet, punya angkot, punya tanah, punya rumah sewa, maka itu punya ibu. Ketika menikah dengan laki-laki tidak otomatis berpindah hak. Tidak bisa laki-laki berkata, hai istriku, sejak kau menikah dengan aku, semua surat tanahmu punya aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini dia. Tidak bisa. Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Ibu mesti tahu itu semua. Maka ibu boleh berzakat kepada bapak. Ibu sukses, bisnismen. Bapak kebetulan sedang bangkrut. Pak, aku kasihan melihat engkau, ini zakat. Tapi kalau kau macam-macam, awas. Menjadi perempuan luar biasa. Saya 2, anak pertama, adik saya laki-laki. Sangat ingin punya saudara perempuan. Maka ketika dokter berkata, anak Ustadz insya Allah perempuan. Wow, amazing. Sudah saya siapkan nama yang cantik, Miziana. Bahasa Maroko, Miziana artinya the best, baik. Begitu lahir, laki-laki. Namanya hilang nanya, Mizian. Mana saya Mizian, baik. Kecewa? Tidak. Kenapa? Laki-laki perempuan sama di hadapan Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang berbuat baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan diberikan kehidupan yang baik. Ketika Nabi mau masuk surga, Nabi menoleh ke belakang, ada orang ingin mendahului dia, perempuan. Kenapa kamu masuk surga duluan? Bukan nabi yang lain, bukan wali-wali Allah, bukan orang soleh, bukan ustaz. Kenapa perempuan? Karena dia istiqomah menjaga anak-anak yatim, tetap menunaikan haknya. Berbahagia ibu punya perempuan. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, kadang dia menyepelekan. Anak bapak berapa? 3 Pak Ustaz. Itulah, tapi perempuan semua. Apa masalahnya? Justru tiket ke surga perempuan. Di bawah tapak kaki ibu, surga. Ada di anggota tubuh ini yang terbuat dari Asmaul Husna. Jenderal bintang 5, Kiai Buya, tidak ada anggota tubuhnya yang dibuat dari Asmaul Husna, tapi perempuan ada. Apa dia? Rahim. Rahim diciptakan dari Ar-Rahman. Ana Ar-Rahman, aku Rahman. Syaqaqtu rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Laki-laki tak ada.
Maka perempuan yang luar biasa, gara-gara rahim itulah maka anak bisa terjaga di dalam 9 bulan 10 hari. Andai tidak ada rahim, menyatulah anak itu dengan sambal terasi di dalam. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah bagian juga akhwan pemaparan dari Ustaz. Berikutnya kita lanjutkan kepada menjawab pertanyaan. Dan seharusnya Ustaz jam 7 ini selesai waktu Ustaz bersama kita, karena Ustaz masih ada agenda yang lain. Tapi alhamdulillah Ustaz memberikan waktu kebebasan kepada kami. Oleh karenanya kita doakan semoga Ustaz tetap istiqomah. Amin ya Allah. Menjalankan dakwahnya yang bisa mempersatukan bangsa ini. Ambilkan foto ke kamera saya sekali. Baik. Langsung. Silakan. Tidak apa. Saya sudah beberapa tahun menikah, belum dikaruniai anak. Teman saya ada yang menyarankan ke tetangganya yang biasa menjadi perantara. Izin Allah diberikan anak. Namun ada syarat harus bawa baju bayi dan kebaya. Apakah itu perbuatan syirik? Dia minta kepada jin. Minta kepada jin, jin lalu mengatur bla 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 bla. Pesugihan ingin jadi kaya, minta jin. Makhluk di dunia ini cuma 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nama komunitasnya jin. Jin ini ada yang baik, jin muslim, ada yang jahat, jin kafir. Jin kafir ini disebut syaitan, induknya iblis, general manajernya iblis. Maka yang model-model begini kenapa syirik? Karena minta kepada jin. Aku jin Islam, sedang manusia saja susah dipercaya, apalagi jin. Kita sedang sholat nih, tiba-tiba datang jin. Aku adalah jin Islam, ingin menjadi temanmu wahai Abdul Somad. What can I do for you? Aku tidak perlu kamu karena temanku sudah banyak di FB. Jangan minta kepada jin, minta kepada Allah. Doanya Pak Ustaz, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim membacakan doa itu sampai akhirnya kabulnya luar biasa. Istri yang sudah diponis mandul, Sarah, gara-gara Sarah nggak punya anak, Ibrahim buka franchise, nikah dengan Hajar. Tapi Allah mau berkata lain. 13 tahun setelah Ismail lahir, perempuan yang dikatakan tak mungkin punya anak itu mengandung. Lalu Ibrahim memberi nama anaknya Yitzhak, Ishak, Yithak, artinya ketawa. Kenapa dia kasih nama anak itu ketawa? It's funny, lucu dia lihat. Lucu, ternyata begitu mudahnya Allah kalau mau kasih anak. Yang sudah diponis mandul 13 tahun setelah menikah malah bisa punya anak. Innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sulitkah bagi Allah? Mengapa orang Kenapa orang berzina sekali bisa hamil? Kenapa ini nikah yang sah? Tidak. Allah hanya ingin mendengar munajatmu di tengah malam. Allah hanya ingin melihat tetesan air matamu. Maka tidak ada yang lebih tinggi daripada ridha. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi dapat ridha sudah pasti dapat surga. Siapa yang mendapat ridha Allah? Orang yang ridha menerima keputusan Allah. Usaha tetap makan kurma muda, minum madu, apa, tapi yang ada hubungannya secara medis. Adapun ngasih baju kebaya bisa anak lahir, ini luar biasa. Setelah hijrah bagaimana biar bisa istiqomah? Pertama, buat komunitas. Setelah buat komunitas, buat kajian berkala. Enggak bisa sebulan sekali, seminggu sekali. Enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Panggil ustadznya. Saya enggak maulah ceramah monoton, monolog aja. Buat ceramah dialog. Ustadz, kita ceramahnya 10 menit aja ya. Sisanya kita lebih banyak dialog. Saya yang kurang sesuai dengan Ustadz Somad itu, gayanya jadul pakai sarung. Saya mau Ustadz yang metal lah. Oke. Saya maunya ibu-ibu. Terus ada inovasi. Sering-sering lihat orang mati. Yang suka shopping, ganti-ganti tas, sering-sering nengok orang mati. Sehingga ketika melihat orang mati itu, udah bawaannya mau mati aja. Anak saya hobi menggambar karikatur. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Boleh. Kenapa? Jangankan karikatur, boneka untuk anak pun boleh. Saya kalau ceramah untuk anak-anak nggak bisa.
Kemarin di Indragiri Hulu Riau, saya suruh ceramah di anak TK. Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, dosen UIN Suska. Beliau ini S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 dari Maroko. Satu pun gak ada yang peduli. Saya ceramah gak bisa. Tapi anak ibu yang pandai buat karikatur, dia bisa buat. Judulnya apa? Solat berjamaah lebih utama 27 kali lipat daripada solat sendirian. Dia gambar imamnya Naruto, muazzinnya Batman, makmumnya Hulk, Superman. Habis itu ada tirai, yang di belakang Catwoman sama Wonder Woman pakai mukena. Luar biasa, buat karikatur-karikatur untuk mendidik. Oh, ini nggak bisa dikumpulkan anak-anak lalu saya ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu, nggak nyambung. Bilisani qaumihi, tapi karikatur yang baik. Karikatur kita luar biasa, banyak yang berprestasi. Afwan Ustaz, saya sudah tunangan. Ya, yang sedih melelehkan air mata. Tapi saya merasa tidak nyaman dan saya menyukai orang lain. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? La yahillu li muslimin ay yakhtiba fawqa khitbati akhihi. Tidak halal seorang muslim meminang di atas pinangan saudaranya. Andai saudariku ini sudah dipinang orang, aku tidak layak melirik mendekatinya. Kenapa bisa muncul cinta segitiga ini? Karena diawali dari, ingat, setan tidak pernah mengajak berzina. Setan tidak pernah mengajak ayo berzina. Dia ada 6 langkah. Nazratun, berawal dari pandangan. Setelah pandangan, fabtisamun, smile. Hai. Setelah senyuman, fasalamun, salam. Hai, say hello. Setelah salam, fakalamun, tinggalnya di mana? Setelah kalam, famau'idun, mulai buat janji. Setelah janji, faliqaun, ketemuan, hati pun bercabang. Kalau kau sudah pinangan, adapun mantan-mantan yang lalu, buang nomornya, unfriend, buang sekalian. HP-nya nggak bisa Pak Ustaz buang sama HP-nya sekalian. Jangan sampai, kuatkan hatimu. Kau sedang digoda setan. Berapa banyak cinta. Berapa banyak orang lebih lama pacaran daripada menikah. Pacaran 12 tahun, nikah 2 bulan. Oleh sebab itu jaga hati, jangan kau sakiti. Pesan Agib. Tentang pakaian syar'i dan bercadar, apa dalilnya? Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, haid, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak dari wajahnya illa hadza wa hadza, yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan zahiruha wa batinuha, telapak tangan dan ini. Maka ibu yang pakai jilbab hijab panjang, tertutup semua wajah telapak tangan. Syarat 2 lagi, tidak transparan, kainnya tipis dan tidak sempit. Jangan sampai celana itu sempit sampai pahanya menjerit. Tolong! Yang dipakai karet, namanya legging. Mbak, ini untuk anak-anak apa orang dewasa? Ini untuk orang dewasa. Kok kecil sekali? Bapak jadul. Ini bisa untuk orang dewasa, Pak. Ini kan karet melar, bisa menyampul kaki yang sebesar batang kelapa. Jangan. Oleh sebab itu mesti dijaga. Apa hukumnya perempuan pakai baju gamis sampai menyentuh tanah? Bagi yang sudah pakai kaos kaki, maka pakai gamisnya nggak perlu nyampai tanah karena kakinya tertutup. Adapun dalam dulu sampai ke tanah supaya tapak kakinya tertutup, maka dia sampai ke tanah. Kalau kena najis, ya kotor, ganti yang baru. Sholat harus suci. Nggak bisa najis habis kena itu kotoran. Itu kan sudah dibersihkan oleh tanah berikutnya. Ada hadis begitu, tapi hadis itu muskil, mesti dipahami. Sholat dia pakai habis belanja beli ikan di pasar. Allahu Akbar. Ini kotor sekali. Tanah sama tanah kan sudah suci. Nggak bisa. Termasuk dosa apakah bagi wanita yang suka memosting foto di medsos, selfie, foto ramai-ramai. Kami baru saja pulang pengajian. Mari kita jaga, semoga istiqomah. Poin-poin yang disampaikan Ustaz Somad tadi bagus untuk syiar. Bagus.
Tapi kalau foto sendiri, posenya, ini perempuan foto macam-macam. Jangan sendiri, beramai-ramai. Saya yang paling susah menolak foto-foto ini. Sampai di airport, begitu turun, datang anak gadis pakai rambut terbuka, pakai celana jeans ketat. Ustaz Somad, boleh foto? Mau foto kita takut kena fitnah, mau ditolak mubazir. Untung ada kawan yang narik, langsung saya ditarik masuk mobil, langsung kami berangkat. Alhamdulillah selamat saya. Saya baru saja belajar ilmu filsafat, yaitu ilmu hakikat. Saya ingin bertanya, hakikat hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah itu bagaimana? Satu saja, liya'budun, untuk menghambakan diri kepada Allah. Saya punya hamba, budak. Kalau hamba saya ini punya anak, anaknya punya saya. Kalau hamba saya ini kerja di ruko dapat gaji, gajinya punya saya. Kalau hamba saya ini menikah, maka semua hartanya untuk saya. Nyawa hamba saya itu pun punya saya. Saya kasih dia pisau, hai hambaku, bunuh dirimu. Wajib, begitu hukum perhambaan dulu. Maka Islam datang, kau tidak boleh menghambakan diri pada manusia, tapi hambakanlah diri kepada Allah. Maka nama yang paling baik adalah nama hamba yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Hambakan diri kepada Allah. Jangan hambakan diri kepada yang lain. Menghambakan diri kepada kuasa, kuasa akan hilang. Menghambakan diri kepada harta, harta akan binasa. Hambakanlah diri kepada Dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau mau ikut solat jamaah, imam sedang sujud, apakah kita langsung ikut sujud atau tunggu sampai imam berdiri? Apa yang sedang dilakukan imam, ikut. Imam sedang sujud, langsung takbirnya 2. Allahu akbar, takbiratul ihram, langsung sujud, namanya takbir intiqal, takbir berpindah. Allahu akbar. Untuk apa ikut sujud? Kan enggak dapat pahala, enggak dapat 1 rakaat. Ditanyakan itu ke Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kalau saya masuk ke masjid, imam sedang sujud, saya ikut enggak? Ikut sujud. Untuk apa ikut sujud? Kan enggak dapat 1 rakaat. Boleh jadi sujudmu yang satu itulah yang menghapuskan segala dosamu, karena kau paling ikhlas, tak berharap apa-apa. Jangan pernah menyepelekan amal yang kecil. Suami saya menghendaki saya berhenti kerja agar bisa fokus di rumah. Beliau sendiri selama ini sangat bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan. Tapi ibu saya melaknat dan mendoakan keburukan bagi pernikahan saya apabila saya menuruti suami. Mana yang mesti diikuti? Ikuti suami. Karena suami adalah kepala rumah tangga. Ibu tidak taat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau ketaatan itu menyebabkan maksiat kepada Allah. Aku yang sudah melahirkanmu, aku yang sudah menyekolahkanmu, enak aja suami menyuruh berhenti kerja, kamu jangan. Tapi suami mengatakan aku nafkahi kamu, saat itu ikuti suami, karena suami lebih dekat kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kes ini saja. Dalam kasus lain boleh jadi suami salah. Adapun ibu ini enggak boleh dilawan. Jangan mama sudah jauh dari Allah, enggak boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu memaksamu untuk buat yang tidak baik, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti. Ayat itu masih koma, ujungnya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berbakti kepada orang tuamu. Maka ibu jangan dilawan, tapi tak semua ucapannya mesti ditelan. Apabila saya tetap mematuhi suami saya atas ridhonya saya berhenti kerja, apakah saya berdosa pada ibu? Tidak. Cari orang lain yang bisa memahamkan ibu. Mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin saudaranya, mungkin siapa, mungkin dia punya ustadz, mungkin ada tokoh idola dia, ngomong ke dia, ibu, tokoh idola ibu siapa? Ada tuh artis sinetron namanya kira-kira kalau dia ngomong ibu percaya nggak? Percaya, bawa. Bu, ibu nggak boleh ya. Iya saya patuh, tapi kasih saya selfie sekali ya. Nggak apa-apa. Mengapa orang tua kami di era 60-70-an tidak memakai hijab? Padahal waktu zaman itu ada banyak dapat menafsirkan. Ada Buya Hamka yang dapat menafsirkan Al-Quran. Kita tidak melihat orang banyak.
Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Saya tidak menyalahkan Buya Hamka, saya tidak menyalahkan Buya Muhammad Nasir, saya tidak menyalahkan Mbah Hasim Asy'ari. Tapi kita kembali ke dalam hadis Nabi yang boleh nampak wajah dan telapak tangan. Jangan lupa di zaman mereka PKI juga luar biasa. Tahun 1948 musuh program westernisasi. Turki 1924 sudah tidak boleh lagi pakai jilbab. Mustafa Kemal Atatürk azan aja nggak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau kita punya pemimpin sekuler azan nggak boleh pakai bahasa Arab. Allah gede banget. Boleh? Saya ikut aja. Oke, terakhir. Baik. Ini kertas terakhir. Saya istri tentara yang ikut aktif dalam aksi bela Islam. Sedangkan dalam organisasi istri tentara ikut aksi dianggap makar. Bagaimana langkah saya selanjutnya? Sementara kondisi negara dan agama kita sedang terus menerus dinista. Ibu tidak mesti berperan aktif, takut nanti dipoto, dikirim suaminya kena skor bla 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 bla. Tapi ibu bisa kerja yang tak nampak. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, tapi dapat pahala Badar. Kenapa? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan jihad dapat pahala seperti jihad. Ibu tidak turun ke jalan, ibu tidak yel-yel, tapi nasi bungkus dari ibu. Pak Ketua Panitia, berapa nasi bungkus yang diperlukan? Kami perlu ada 100, nanti saya siapkan. Ibu berapa? Saya 3 bungkus saja. Tapi ibu sudah berperan luar biasa. Tidak mesti nyata, nampak, tidak mesti tampil. Kebanyakan orang kan ingin tampil. Begitu nampak orang langsung foto. Wow, padahal dia tidak buat apa-apa. Tapi ada orang yang tidak tampil di belakang layar, tapi dia berbuat. Kalau dalam sebuah acara yang besar, bintangnya sekarang kami berdua, tapi acara ini terwujud karena apa? Ada panitia yang tidak tampil. Jangan pernah merasa berbuat karena tampil ke depan. Apa pernah ibu lihat acara? Kata protokol, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh penyebar undangan. Dia tidak berbuat. Ini tiang ini nampaknya kokoh kuat, masjid disanggah oleh tiang, tapi yang di dalam tidak pernah menampakkan diri. Yang melihatkan diri justru yang paling lemah. Apa itu? Cat. Cat paling lemah. Yang paling berperan di dalam itu apa? Ada batu kerikil, ada besi, tapi besi tak pernah menampakkan diri. Bayangkan kalau besinya keluar. Dalam diri Abdul Somad ini ada yang paling berperan. Apa dia? Jantung. Tapi jantung tersembunyi di balik tulang. Tulang dibalut oleh daging. Daging dibalut oleh kulit. Yang nampak di luar justru yang paling lemah. Kulit, bulu. Jantung tak pernah. Bayangkan kalau jantung menampakkan diri. Akulah dia. Jantung transparan. Nauzubillah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Ustadz, sekedar informasi bahwa Masjid Raya Bintaro Jaya ini setiap harinya Senin sampai Jumat itu minimal 8 sampai 10 sal. Ya. Kalau weekend Sabtu dan Ahad itu full. Jadi oleh karenanya kebetulan Ustadz bisa disaksikan hari ini. Ustadz hadir, ini hari kerja, hari sekolah, tapi Ustadz bisa saksikan sendiri. Jadi kami undang berikutnya weekend, Sabtu dan Ahad. Setuju ya? Setuju. Dan insya Allah. Nah, saya juga ingin mengumumkan bahwa Ustadz ternyata tur selama 2 hari ini. Insya Allah nanti sholat Jumat itu saya bacakan bagi yang nanti juga bisa diinformasikan kepada saudara-saudara kita yang lain sama muslim. Nanti sholat Jumat, isi khutbah Jumat di Masjid Ar-Rahman di Pondok Karya Cipadu. Setelah itu jam 8 malam itu di Masjid Jami Al-Rafi, perumahan Nuansa Sri Cipadu. Dan besok sama seperti kita subuh sampai suruh itu di Masjid Raya Bani Umar. Semuanya sekitar Bintaro semua. Kalau bagi saudara-saudari kita yang belum sempat hari ini hadir, bisa diinformasikan bahwa Ustadz masih ada di daerah Bintaro. Lagi terima kasih Ustadz, dan satu yang tidak lupa Ustadz, mohon Ustadz memimpin doa untuk saudara-saudara kita yang di Rohingya. Silakan.
على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Aziz, Ya Jabbar, wahai Engkau yang Maha Perkasa dan Kuasa, Allahumma ansur ikhwana dan mujahidin dan mazlumina fi Rohingya. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya, ya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Berikan mereka pertolongan yang menguatkan, ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami, musuh agamamu, ya Allah. Allahumma syaddid syamlahum wa farik jam'ahum waj'alhum fi nuhurihim. Hancurkan persatuan mereka, hancurkan barisan mereka, matikan mereka dalam keadaan yang menyakitkan. Allahumma la'anhum wa man walahum. Laknat mereka dan orang-orang yang menolong mereka. Allahumma hdina, beri kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain dapat hidayah karena kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi penyebab bagi orang yang dapat hidayah. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawli wal ikhlas fil amal. Berikan kami kebenaran dalam ucapan dan ikhlas dalam perbuatan. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Segala dosa kami ampunkan, ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala cacat kami tutupi, ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuannya, ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit maka angkat segala penyakitnya, ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang akan melangsungkan pernikahan, berikan jodoh yang baik, mudahkan urusan mereka, ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat di dunia dan di akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka tunaikan dan mudahkanlah, ya Allah. Ya muyassir kull asir, wahai yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kull asirin alaika yasir, segala yang sulit menjadi mudah. Fa yassir lana umurana, maka mudahkan urusan kami, umur dunia wal akhirah, urusan dunia dan di akhirat. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan negeri ini dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, aliran sesat, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami dan anak-anak kami orang yang tenang pada kami, menenangkan hati kami dan sejuk dipandang mata. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa